Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita masih bisa bertemu kembali, sehingga kita bisa menceritakan kisah para nabi. Dan pada video kali ini kita membahas kisah Nabi Daud alaihissalam. Selamat mendengar. Nabi Daud ialah nabi sekaligus raja Bani Israel. Semenjak masih muda telah menyertai tentara Bani Israel di bawah pimpinan Talut melawan pasukan bangsa Palestina yang dipimpin Jalut, Goliat. Daudlah yang berhasil membunuh Jalut, sehingga dipuji sebagai pahlawan perang. Setelah Raja Talut meninggal, Daud menggantikannya sebagai raja. Allah mengangkat Daud sebagai nabi dan rasulnya. Kepadanya diturunkan kitab Zabur. Ia memiliki sejumlah mukjizat, kecerdasan akal, mengerti bahasa burung, dan melembutkan besi hanya dengan menggunakan tangan kosong, dan Daud juga memiliki suara yang paling merdu dari semua suara umat manusia. Sama seperti Nabi Yusuf yang diberikan wajah yang paling tampan. Daud yang mulai pembangunan bait suci yaitu Baitul Muqaddis yang telah diselesaikan oleh anaknya Sulaiman, yang kemudian sekarang menjadi tempat Masjid Al-Aqsa. Daud meninggal dalam usia 100 tahun dan dikebumikan di Baitul Muqaddis. Daud bin Yisha adalah salah seorang dari 13 bersaudara turunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia tinggal bermukim di kota Baitlehen, kota kelahiran Nabi Isa alaihissalam bersama ayah dan 13 saudaranya. Ketika Raja Talut, Raja Bani Israel, mengerahkan orang supaya memasuki tentara dan menyusun tentara rakyat untuk berperang melawan bangsa Palestina, Daud bersama dua orang kakaknya diperintahkan oleh ayahnya untuk turut berjuang dan menggabungkan diri ke dalam barisan askar Talut. Khusus kepada Daud sebagai anak yang termuda di antara 3 bersaudara, ayahnya berpesan agar ia berada di barisan belakang dan tidak boleh turut bertempur. Ia ditugaskan hanya untuk melayani kedua kakaknya yang harus berada di barisan depan, membawakan makanan dan minuman serta keperluan lainnya bagi mereka. Di samping ia harus dari waktu ke waktu memberi laporan kepada ayahnya tentang jalannya pertempuran dan keadaan kedua kakaknya di dalam medan perang. Ia sesekali tidak diizinkan maju ke garis depan dan turut bertempur, mengingatkan usianya yang masih muda dan belum ada pengalaman berperang sejak ia dilahirkan. Akan tetapi ketika pasukan Talut dari Bani Israel berhadapan muka dengan pasukan Jalut dari bangsa Palestina, Daud lupa akan pesan ayahnya tatkala mendengar suara Jalut yang nyaring dengan penuh kesombongan menentang mengajak berperang. Sementara tentara perang Bani Israel berdiam diri sehingga takut dan kecil hati. Ia secara spontan menawarkan diri untuk maju menghadapi Jalut dan terjadilah pertempuran antara mereka berdua yang berakhir dengan terbunuhnya Jalut sebagaimana telah diceritakan dalam kisah sebelum ini. Sebagai imbalan bagi jasa Daud mengalahkan Jalut, maka dijadikan menantu oleh Talut dan dikawinkannya dengan putrinya yang bernama Mikial. Sesuai dengan janji yang telah diumumkan kepada pasukannya bahwa putrinya akan dikawinkan dengan orang yang dapat bertempur melawan Jalut dan mengalahkannya. Di samping ia dipungut sebagai menantu, Daud diangkat pula oleh Raja Talut sebagai penasihatnya dan orang kepercayaannya. Ia disayangi, disanjung dan dihormati serta disegani bukan saja oleh mertuanya bahkan oleh seluruh rakyat Bani Israel yang melihatnya sebagai pahlawan bangsa yang telah berhasil mengangkat keturunan serta derajat Bani Israel di mata bangsa-bangsa sekelilingnya. Suasana keakraban, saling sayang dan saling cinta yang meliputi hubungan sang menantu Daud dengan sang mertua Talut tidak dapat bertahan lama. Pada akhir waktunya, Daud merasa bahwa ada perubahan dalam sikap mertuanya terhadap dirinya. Muka manis yang biasa ia dapat dari mertuanya berbalik menjadi muram dan kaku.
Kata-katanya yang biasa didengar lemah lembut berubah menjadi kata-kata yang kasar dan keras. Bertanya ia kepada diri sendiri gerangan, apakah kiranya yang menyebabkan perubahan sikap yang mendadak itu? Adakah hal-hal yang dilakukan yang dianggap oleh mertuanya kurang layak, sehingga menjadikan ia marah dan benci kepadanya? Ataukah mungkin hati mertuanya termakan oleh hasutan dan fitnahan orang yang sengaja ingin merusakkan suasana harmoni dan damai di dalam rumah tangganya? Bukankah ia seorang menantu yang setia dan taat kepada mertua yang telah memenuhi tugasnya dalam perang sebaik yang diharapkan? Dan bukankah ia selalu tetap bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk membela dan mempertahankan kekekalan kerajaan mertuanya? Daud tidak mendapat jawaban yang memuaskan atas pertanyaan yang melintasi pikirannya itu. Ia kemudian kembali kepada dirinya sendiri dan berkata dalam hatinya, mungkin apa yang ia lihat sebagai perubahan sikap dan perlakuan dari mertuanya itu hanya suatu dugaan dan prasangka belaka dari pihaknya, dan kalaupun memang ada maka mungkin disebabkan oleh urusan-urusan dan masalah pribadi dari mertua yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya sebagai menantu. Demikianlah dia mencoba menenangkan hati dan pikirannya. Selanjutnya tidak akan mempedulikan dan mengambil kisah tentang sikap dan tindak tanduk mertuanya lebih jauh. Pada suatu malam gelap yang sunyi senyap, ketika ia berada di tempat tidur bersama istrinya Mikial, Daud berkata kepada istrinya, "Wahai Mikial, entah benarkah aku atau salah dalam tanggapanku, dan apakah hayal dan dugaan hatiku belaka atau sesuatu kenyataan apa yang aku lihat dalam sikap ayahmu terhadap diriku? Aku melihat akhir-akhir ini ada perubahan sikap dari ayahmu terhadap diriku. Ia selalu menghadapi aku dengan muka muram dan kaku, tidak seperti biasanya. Kata-katanya kepadaku tidak selamah lembut seperti dulu. Dari pancaran pandangannya kepadaku aku melihat tanda-tanda antipati dan benci kepadaku. Ia selalu mengelakkan diri dari duduk bersama aku, bercakap-cakap dan berbincang-bincang sebagaimana dahulu ia lakukan bila ia melihatku berada di sekitarnya." Mikial menjawab seraya menghela nafas panjang dan mengusap air mata yang terjatuh di atas pipinya. "Wahai Daud, aku tidak akan menyembunyikan sesuatu daripadamu dan sesekali tidak akan merahasiakan hal-hal yang sepatutnya engkau ketahui. Sesungguhnya sejak ayahku melihat bahwa keturunanmu makin naik di mata rakyat dan namamu menjadi buah mulut yang disanjung-sanjung sebagai pahlawan dan penyelamat bangsa, ia merasa iri hati dan khawatir bila pengaruhmu di kalangan rakyat makin meluas dan kecintaan mereka kepadamu makin bertambah. Hal itu akan dapat melemahkan kekuasaannya dan bahkan mungkin mengganggu kewibawaan kerajaannya. Ayahku, walau ia seorang mukmin berilmu dan bukan dari keturunan raja, menikmati kehidupan yang mewah, menduduki yang empuk dan merasakan manisnya berkuasa. Orang mengiyakan kata-katanya, melaksanakan segala perintahnya dan membungkukkan diri jika menghadapinya. Ia khawatir akan kehilangan itu semua dan kembali ke tanah ladangnya dan usaha ternaknya di desa. Karenanya ia tidak menyukai orang menonjol yang dihormati dan disegani rakyat, apalagi dipuja-puja dan dianggapnya pahlawan bangsa seperti engkau. Ia khawatir bahwa engkau kadang-kadang dapat merenggut kedudukan dan mahkotanya dan menjadikan dia terpaksa kembali ke cara hidupnya yang lama, sebagaimana tiap raja meragukan kesetiaan tiap orang dan berpurba sangka terhadap tindakan-tindakan orang-orangnya bila ia belum mengerti apa yang dituju dengan tindakan-tindakan itu. Wahai Daud, Mikial meneruskan ceritanya, aku tahu bahwa ayahku sedang memikirkan suatu rencana untuk menyingkirkan engkau dan mengikis habis pengaruhmu di kalangan rakyat, dan walaupun aku masih meragukan kebenaran berita itu, aku rasa tidak ada salahnya jika engkau dari sekarang berlaku waspada dan hati-hati terhadap kemungkinan terjadi hal-hal yang malang bagi dirimu. Daud merasa heran dengan kata-kata istrinya itu, lalu ia bertanya kepada dirinya sendiri dan kepada istrinya,
Mengapa terjadi hal yang sedemikian itu? Mengapa kesetiaanku diragukan oleh ayah MU? Padahal aku dengan jujur dan ikhlas hati berjuang di bawah benderanya, menegakkan kebenaran dan memerangi kebatilan serta mengusir musuh ayahmu. Halo telah kemasukan godaan iblis yang telah menghilangkan akal sehatnya serta mengaburkan jalan pikirannya. Kemudian tertidurlah Daud selesai mengucapkan kata-kata itu. Pada esok harinya, Daud terbangun oleh suara seorang pesuruh raja yang menyampaikan panggilan dan perintah kepadanya untuk segera datang menghadap. Berkata sang raja kepada Daud yang berdiri tegak di hadapannya, "Hai Daud, pikiranku ke belakang ini begitu terganggu oleh sebuah berita yang mengusingkan. Aku mendengar bahwa bangsa Kanaan sedang menyusun kekuatannya dan mengerahkan rakyatnya untuk datang menyerang dan menyerbu daerah kita. Engkaulah harapanku satu-satunya, hai Daud yang akan dapat menangani urusan ini, maka ambillah pedangmu dan siapkanlah peralatan perangmu, pilihlah orang-orang yang engkau percayai di antara tentaramu dan pergilah serbu mereka di rumahnya sebelum mereka sempat datang kemari. Janganlah engkau kembali dari medan perang kecuali dengan membawa bendera kemenangan atau dengan jenazahmu dibawa di atas bahu orang-orangmu." Talut hendak mencapai dua tujuan sekaligus dengan siasatnya ini. Ia hendak menghancurkan musuh yang selalu mengancam negerinya dan bersamaan dengan itu mengusirkan Daud dari atas buminya karena hampir dapat memastikan kepada dirinya bahwa Daud tidak akan kembali selamat dan pulang hidup dari medan perang kali ini. Siasat yang mengandungi niat jahat dan tipu daya Talut itu bukan tidak diketahui oleh Daud. Ia merasa ada udang di sebalik batu dalam perintah Talut itu kepadanya. Namun ia sebagai rakyat yang setia dan anggota tentara yang berdisiplin, ia menerima dan melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya, tanpa memperdulikan atau memperhitungkan akibat yang akan menimpa dirinya. Dengan bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada takdirnya dan berbekal iman dan takwa di dalam hatinya, berangkatlah Daud berserta pasukannya menuju daerah bangsa Kanaan. Ia tidak luput dari lindungan Allah yang memang telah menyuratkan dalam takdirnya mengutuskan Daud sebagai nabi dan rasul. Maka kembalilah Daud ke kampung halamannya berserta pasukannya dengan membawa kemenangan gilang gemilang. Kedatangan Daud kembali dengan membawa kemenangan diterima oleh Talut dengan senyum dan tanda gembira yang dipaksakan oleh dirinya. Ia berpura-pura menyambut Daud dengan penghormatan yang besar dan puji-pujian yang berlebih-lebihan, namun dalam dadanya makin menyala-nyala api dendam dan kebenciannya. Apalagi disadarinya bahwa dengan berhasilnya Daud menggondol kemenangan, pengaruhnya di mata rakyat makin naik dan makin dicintailah ia oleh Bani Israel, sehingga di mana saja orang berkumpul tidak lain yang dipercakapkan hanyalah tentang diri Daud, keberaniannya, kecakapannya memimpin pasukan dan kemahirannya menyusun strategi. Dengan sifat-sifat mana ia dapat mengalahkan bangsa Kanaan dan membawa kembali ke rumah kemenangan yang menjadi kebanggaan seluruh bangsa. Gagallah siasat Talut menyingkirkan Daud dengan meminjam tangan orang-orang Kanaan. Ia kecewa tidak melihat jenazah Daud diusung oleh orang-orangnya yang kembali dari medan perang sebagaimana yang ia harapkan dan diramalkan. Tetapi ia melihat Daud dalam keadaan segar bugar, gagah perkasa berada di hadapan pasukannya menerima alu-aluan rakyat dan sorak-sorainya tanda cinta kasih sayang mereka kepadanya sebagai pahlawan bangsa yang tidak terkalahkan. Talut yang dibayang rasa takut akan kehilangan kekuasaan melihat makin meluasnya pengaruh Daud, terutama sejak kembalinya dari perang dengan bangsa Kanaan, berpikir jalan satu-satunya yang akan menyelamatkan dia dari ancaman Daud ialah membunuhnya secara langsung. Lalu diaturlah rencana pembunuhannya sedemikian cermatnya sehingga tidak akan menyeret namanya terbawa-bawa ke dalamnya. Michal, istri Daud yang dapat mencium rancangan jahat ayahnya itu, segera memberitahu kepada suaminya,
agar ia segera menjauhkan diri dan meninggalkan kota secepat mungkin sebelum rancangan jahat itu sempat dilaksanakan. Maka keluarlah Daud memenuhi anjuran istrinya yang setia itu meninggalkan kota di waktu malam gelap dengan tiada membawa bekal kecuali iman di dada dan kepercayaan yang teguh yang akan inayahnya Allah dan rahmatnya. Bersambung. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya sahabat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.